Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Pengadilan Negeri Kebumen menggelar sidang tahap kedua tergugat 1 Bupati Kebumen Arief Sugianto SH, tergugat 2 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tergugat 3 Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, dan tergugat 4 Kepala Geospasial Jakarta. Tetapi apabila dalam waktu 30 hari ke depan tidak ada tanda-tanda untuk bisa berdamai, maka bisa langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Aturan di dalam mediasi bahwa mediasi ini harus dihadiri, hukumnya wajib bagi prinsipal. Prinsipal harus hadir. Kuasa hukum hanya mendampingi di dalam mediasi. Konsekuensinya, apabila penggugat tidak hadir secara prinsipalnya, maka akan mengakibatkan gugatannya tidak dapat diterima. Ya. Kemudian pihak tergugat atau para tergugat apabila tidak hadir, maka akan membawa konsekuensi dihukum untuk membayar biaya perkara. Gitu ya. Sidang gugatan terhadap 4 tergugat digelar di ruangan Cakra Gedung Pengadilan Negeri Kebumen Selasa 22 Maret 2022. Sidang kedua dimulai pukul 11.12 waktu Indonesia Barat yang digelar di Pengadilan Negeri Kebumen dipimpin oleh Hakim Ketua DR Etik Purwaningsih SH MH dengan dibantu oleh Hakim Anggota Arief Eko Wibowo SH dan Binsar Tigor HP SH. Dalam sidang kedua, hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen baik dari tergugat maupun penggugat yang dalam sidang ke-1 masih kurang lengkap. DRH Teguh Purnomo SH MH MKN selaku kuasa hukum Gebrak menjelaskan kepada awak media sidang gugatan terkait atas perubahan beberapa nama ruas jalan di Kebumen akan berdampak kepada seluruh warga masyarakat yang berada dalam area jalan yang berubah namanya, seperti surat menyurat, identitas, serta dokumen penting lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Marzuki ST selaku penggugat. Iya, benar. Sekarang surat tugas ataupun apa maksudnya surat pemberitahuan alasan dari personal itu tidak datang apa? Sebentar Pak. Langsung selesai bahwa ini tidak bisa dilakukan mediasi. Sebentar Pak Teguh. Ya. Kalau tentang ranah mediasi itu nanti diutamakan saja. Jadi Pak Teguh jangan apatis. Loh sekarang Pak Gubernur nggak tahu. Siapa tahu di telepon 5 menit dadakan nggak tahu. Kan nggak tahu, ya. Dan ini sudah biasa kok Pak di persidangan di perkara lain. Jadi jangan apa ya? Ini hakim di sini ini netral. Bukan karena tergugatnya bupati, kemudian gubernur, kemudian apa namanya anggota dewan, kok terus berbeda? Enggak, sama aja. Pak Teguh sudah sering sidang sama saya ya seperti ini indikator dan akan dibuka lagi pada tanggal 10 Mei 2022 untuk laporan hasil mediasi dan gugatan manakala tidak tercapai perdamaian. Ya, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Perihal sidang kedua Pak tergugat Bupati Kebumen dan rekan-rekannya seperti apa hari ini Pak? Ya, jadi hari ini kan meneruskan pemeriksaan identitas para pihak gitu ya, karena kemarin turut tergugat Gubernur Jawa Tengah ini kan belum datang sehingga diundang ataupun dipanggil, dan tadi yang datang adalah dari Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah gitu ya. Terus di lain pihak ada beberapa hal yang memang perlu diperbarui, misalnya soal surat tugas itu atau surat kuasa insidentil itu diganti menjadi surat kuasa biasa yang itu dilakukan oleh Bupati kepada Kejaksaan Negeri Kebumen termasuk ke Ketua DPRD Kebumen. Nah, terkait dengan dua hal tersebut memang hari ini yang saya sayangkan justru para tergugat prinsipal dalam hal ini Bupati Kebumen ya, Ketua DPRD Kebumen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini tidak datang gitu. Ini saya kira sangat disayangkan karena media peradilan ini kan sebenarnya bukan soal media menang dan kalah dalam gugatan, tetapi bagaimana mencoba mencari solusi ya,
mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Lah, permasalahan apa yang ada di masyarakat adalah permasalahan dengan mengganti nama jalan dan memberikan nama jalan baru. Ini ternyata eksesnya luar biasa, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan surat-surat, ya, ada sertifikat, ada KTP, ada surat-surat penting yang lain yang masyarakat ini sebenarnya sangat dirugikan. Oke, hari ini yang mengajukan gugatan itu cuman prinsipalnya itu dua, Kang Juki dengan istrinya, tetapi sebenarnya Kang Juki dengan istrinya ini adalah mewakili sekian masyarakat, ya, sekian ratus masyarakat yang dia beraninya baru tingkatan ngomong di belakang. Tetapi untuk bagaimana melakukan action lebih lanjut, dia harus berpikir, karena bagaimana dia harus bersinggungan dengan pemerintah daerah, bersinggungan dengan aparat-aparat yang ada, sehingga memang diperlukan orang-orang yang berani, termasuk untuk menangani perkara ini pun penasihat hukum di Kabupaten Kebumen ini kan ada sekitar 50, tetapi yang bersedia dan mau itu cuma 2-3 orang, dan ini saya kira hal yang disayangkan. Oleh karena itu saya kira dalam kesempatan mediasi nanti yang akan dilakukan, pertama yang akan kami tanyakan adalah kapasitas orang-orang yang nanti akan ikut mediasi. Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung terkait dengan mediasi ini, prinsipal ini harus datang. Untuk Pak Ahmad Marzuki selaku penggugat, seperti apa tanggapannya, Pak? Jadi pada sidang pertama saya ditanyakan masalah izin, karena saya seorang PNS. Lumrahnya itu izin ya hanya hubungan atasan dan bawahan. Sekalipun demikian, saya menghormati majelis hakim yang meminta, saya sanggupi dan saya serahkan surat izin itu. Tapi berbeda dengan pemberitaan media pasca sidang pertama kemarin yang kesannya saya tidak izin untuk menggugat. Yang jelas saya izinnya adalah izin tidak masuk kantor, bukan izin tidak bekerja, karena saya bisa juga bekerja di luar kantor, dan juga tidak perlu izin untuk menggugat bupati, karena atasan saya juga menekankan bahwa bagi saya menghadiri sidang terkait perkara di pengadilan yang berkaitan dengan saya itu adalah salah satu bentuk kewajiban saya sebagai warga negara dan sebagai seorang PNS itu harus memberi contoh ketaatan pada peraturan. Terkait dengan sidang hari ini, Pak, seperti apa, Pak, sebagai kuasa hukum dari Pak Bupati Kebumen? Oke, kebetulan hari ini kan agendanya memanggil para pihak yang sebelumnya belum hadir. Hari ini alhamdulillah kuasa dari turut tergugat 2 yaitu Pak Gubernur telah hadir. Kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Mediasinya tadi sudah dipanggil, ada mediator, ada hakim mediator juga, dan kami sudah diagendakan untuk hari Selasa tanggal 29 bulan Maret untuk melakukan mediasi kembali. Hasil mediasi seperti apa, Pak? Belum ada hasil karena hari ini baru pertama kali mediasi, dan prinsipal dari tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 belum hadir. Oke. Jadi diminta kehadirannya untuk datang di mediasi minggu depan. Oke, untuk harapannya sendiri seperti apa, Pak, dengan persidangan ini, Pak? Ya, harapannya kalau kami dari tergugat dan saya juga kuasa dari turut tergugat 1 mengharapkan yang selesai dengan baik. Kalau memang bisa dimediasi, alhamdulillah. Kalau memang tidak, kita bakal tetap lanjutkan apa yang sudah dimulai. Faisal Kesario Arapanta SH selaku kuasa hukum tergugat 1 Bupati Kebumen Arif Sugianto SH menjelaskan kepada awak media kabar 1 Nusantara, sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Kebumen adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan dilanjutkan mediasi antara penggugat dan tergugat, namun belum membuahkan hasil dalam mediasi tersebut. Kami berharap dalam perkara ini bisa menemukan solusi terbaik antara kedua belah pihak. Namun apabila tidak menemukan solusi terbaik, kami pun siap dengan apa yang sudah dimulai. Dari Gedung Pengadilan Negeri Kebumen, Jawa Tengah, reporter John Kusmiati, Kabar 1 Nusantara melaporkan.